Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Tika dengan NIM 1302624015. Kali ini saya akan menyelesaikan proyek UAS mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Vina Serevina MM dengan topik pembahasan aliran pendidikan modern dan aliran pendidikan Indonesia dengan subtopik pembahasan macam-macam aliran pendidikan modern. Adapun learning outcome, yang pertama, dapat memahami pengertian aliran pendidikan modern dan aliran pendidikan Indonesia. Yang kedua, dapat memahami macam-macam aliran pendidikan modern. Yang ketiga, dapat memahami macam-macam aliran pendidikan Indonesia. Selanjutnya ada ringkasan materi. Aliran pendidikan modern mencakup berbagai pendekatan yang berfokus pada pengembangan individu dan masyarakat. Macam-macam aliran pendidikan modern yaitu ada progresivisme, esensialisme, rekonstruksionalisme, perennialisme, dan idealisme. Masing-masing aliran ini memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi manusia melalui pendekatan yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan relevan. Adapun pengertian progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Pendidikan progresivisme menganut prinsip pendidikan yang berpusat pada anak. Adapun maknanya yaitu dalam pandangan progresivisme, pendidikan merupakan suatu sarana atau alat yang dipersiapkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik supaya tetap survive terhadap semua tantangan kehidupannya yang secara praktis dan akan senantiasa mengalami kemajuan. Selain itu, proses pendidikan dilaksanakan berdasarkan pada asas pragmatis. Artinya, pendidikan harus dapat memberikan kebermanfaatan bagi peserta didik terutama dalam menghadapi persoalan yang ada di lingkungan masyarakat. Adapun tujuannya yaitu pendidikan progresivisme harus mampu memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda dalam proses perubahan secara terus-menerus. Yang dimaksud dengan alat-alat adalah keterampilan pemecahan masalah atau problem solving yang dapat digunakan oleh individu untuk menentukan, menganalisis, dan memecahkan masalah. Selanjutnya ada pengertian esensialisme. Esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam pada nilai budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemampuan yang terbentuk secara berangsur-angsur dengan melalui kerja keras dan susah payah selama beratus-ratus tahun dan di dalamnya berakar pada gagasan-gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Peranan guru ini sangat kuat untuk mempengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan di kelas. Adapun kurikulum aliran esensialisme. Yang pertama ada dasar atau menitik beratkan pada keterampilan dasar. Yang kedua ada menengah, menekankan pada pelajaran mendasar. Yang ketiga ada disiplin tinggi, yang disesuaikan dengan kondisi pada dasarnya melatih jiwa daya melalui belajar dengan menyerap apa yang dari luar tersusun dalam kurikulum melalui perantara guru. Selanjutnya ada rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi, pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksionis adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang memerlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Ada pengertian aliran idealisme. Aliran idealisme adalah suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurut aliran idealisme, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan yaitu dunia idea. Tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia karena dalam spirit persaudaraan terkandung suatu pendekatan seseorang kepada yang lain. Selanjutnya ada pengertian aliran perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada, bahwa pendidikan
hendaknya merupakan suatu pencarian, penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Tujuannya yaitu diharapkan anak didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan buah pikiran besar pada masa lampau. Di kasusnya yaitu sebagai berikut. Rajin. Ia sering membaca buku pelajaran, kamus, dan belajar hingga berjam-jam. Tapi anehnya Jaja malah pusing dan bingung. Latar belakangnya, Jaja adalah murid SMA yang rajin. Ia membaca buku pelajaran dan kamus setiap hari. Ia belajar hingga berjam-jam, tapi anehnya Jaja malah pusing dan bingung materinya yang gak masuk ke kepalanya, sehingga berdampak pada nilai Jaja yang jelek. Karena tidak bisa mengajar mata pelajaran, nilai rapor Jaja akhirnya turun. Jaja tidak merasa efektif saat belajar. Padahal kata orang, belajar yang banyak membuat pintar. Apa jangan-jangan ada yang salah sama belajar Jaja? Masalahnya, pada masalah 1 yaitu metode pembelajaran. Apakah yang efektif untuk Jaja agar nilai rapor Jaja tidak turun? Bagaimana cara belajar Jaja agar tidak turun nilai rapotnya? Yang ketiga, apakah kita harus mengenal macam-macam gaya belajar karena setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda? Proses penyelesaian masalah 1 yaitu menentukan metode pembelajaran yang paling efektif untuk Jaja, yaitu Jaja harus mengetahui gaya belajar ia sendiri seperti apa. Ternyata Jaja lebih paham ketika belajar sambil mendengarkan penjelasan, yang dimana masuk ke tipe auditori, yaitu tipe belajar yang mengandalkan indera pendengaran untuk menangkap informasi. Proses penyelesaian masalah 2. Agar nilai Jaja tidak turun, ia harus belajar lebih banyak dengan cara membaca buku dan teliti saat belajar, sesuai dengan gaya belajar Jaja yang disukai dengan cara belajar sambil mendengarkan penjelasan. Proses penyelesaian masalah 3. Kita harus mengetahui bahwa macam-macam gaya belajar itu ada 4. Yang pertama ada tipe visual, adalah tipe yang berfokus pada penglihatan untuk memahami dan mempelajari objek. Siswa dengan tipe visual dengan melihat grafik, bagan, diagram, foto, ataupun video. Yang kedua ada tipe auditori, adalah tipe yang berfokus pada pendengaran untuk memahami materi yang disampaikan. Siswa dengan tipe ini lebih cocok untuk belajar dengan cara mendengarkan guru dan mengikuti diskusi kelompok. Yang ketiga yaitu tipe read atau write, adalah tipe yang menyerap informasi dengan bentuk kata ataupun tulisan. Siswa dengan tipe ini cocok dengan cara membuat PowerPoint, belajar sambil menulis, menjelaskan sesuatu dengan membaca tulisan maupun membaca. Selanjutnya yang keempat ada tipe kinestetik, adalah tipe belajar yang mengacu pada visual namun lebih detail mempelajari dengan gerakan. Siswa dengan tipe ini cocok dengan belajar cara praktik langsung. Output masalah 1. Dapat kita ketahui bahwa metode pembelajaran yang efektif untuk Jaja yaitu tipe auditori, di mana Jaja lebih suka belajar dengan mendengarkan penjelasan. Tipe auditori adalah tipe belajar yang mengandalkan indera pendengaran untuk menangkap informasi. Selanjutnya ada output masalah 2. Agar nilai Jaja tidak turun, kita harus mengetahui tipe belajar kita seperti apa yang kita sukai, sehingga akan membuat belajar terasa nyaman dan lebih semangat yang memungkinkan nilai tidak turun. Output masalah 3 yaitu mengetahui gaya belajar memiliki 4 macam tipe, yaitu ada tipe visual, adalah tipe yang berfokus pada penglihatan. Yang kedua ada tipe auditori, adalah tipe yang berfokus pada pendengaran. Yang ketiga ada tipe read atau write, adalah tipe yang menyerap informasi dengan bentuk kata ataupun tulisan. Yang keempat ada tipe kinestetik, adalah tipe yang belajar mengacu pada visual namun lebih detail mempelajari dengan gerakan. Feedback masalahnya yaitu metode pembelajaran yang paling efektif untuk Jaja, yaitu dengan belajar sambil mendengarkan penjelasan, yang dimana tipe Jaja ini masuk ke tipe auditori, tipe yang berfokus pada pendengaran untuk memahami materi yang disampaikan. Yang kedua ada cara belajar agar nilai tidak turun, untuk mengevaluasi pelajaran yang sudah diajarkan sebelumnya dan harus mengenali tipe belajar kita sendiri agar pada saat ulangan kita mengerti dan nilai pun menjadi tidak turun. Juga kita harus mengetahui bahwa macam-macam gaya belajar itu ada 4, yaitu ada tipe visual, tipe auditori, tipe write atau write, dan tipe kinestetik. Jadi kesimpulannya, aliran pendidikan modern ini memberikan variasi dalam pendekatan pengajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik siswa. Setiap aliran ini memiliki filosofi dan tujuan yang berbeda, namun semuanya berfokus pada pengembangan potensi individu dalam konteks yang relevan dengan zaman yang sekarang.
Dengan memahami berbagai aliran ini, pendidik dapat memilih pendekatan yang paling sesuai untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendorong pertumbuhan siswa secara menyeluruh. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.